Dilaporkan Polisi Militer Angkatan Laut, Pomal, Lok Semawe gelar rekonstruksi kasus pembunuhan Hasfiani, 37 tahun, alias Imam, warga Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Duantara, Aceh Utara. Korban yang merupakan agen mobil itu diduga dibunuh oleh pria berinisial D, oknum TNI AL berpangkat Kelasi 2 dan baru bertugas 2 tahun di Kalbiren Lana Lok Semawe. Rekonstruksi dilaporkan hanya digelar di 2 dari 4 TKP yang ada. Diberitakan sebelumnya, mayat pria ditemukan itu di semak-semak Jalan KKA, Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Aceh Utara, Senin, 17 Maret 2025, pagi. Hasil penelusuran lanjutan, diketahui mayat tersebut merupakan korban pembunuhan yang dilaporkan hilang beberapa hari yang lalu, atas kasus dugaan penggelapan mobil di Krueng Geukuh, Kecamatan Duantara, Aceh Utara. Korban atas nama Hasfiani alias Imam, merupakan warga Aceh Utara. Sedangkan korban diduga dibunuh seorang oknum TNI AL yang bertugas di Lana Lok Semawe. Hal ini dibenarkan oleh Danjen Pomal Lana Lok Semawe, Mayor Laut, PM, Anggiat Napitupulu, saat menggelar konferensi pers di Makolana Lok Semawe kawasan Pulau Rungkum Aceh Utara, Senin, 24 Maret 2025, sore. Di mana oknum TNI AL yang diduga melakukan pembunuhan terhadap korban berinisial di berpangkat Kelasi 2. Sedangkan saat berlangsungnya rekonstruksi Rabu pagi tadi, ikut disaksikan masyarakat. Danjen Pomal Lana Lok Semawe, Mayor Laut, PM, Anggiat Napitupulu, awalnya menjelaskan pihaknya selaku penyidik ingin perkara ini cepat selesai. Makanya hanya beberapa hari saja, kami sudah dapat melaksanakan rekonstruksi, guna kelengkapan berkas perkara. Menurutnya, dalam perkara ini dasarnya ada 4 TKP, tapi dalam rekonstruksi disatukan, hanya digelar di 2 lokasi. Untuk adegan yang diperagakan saat rekonstruksi ada 47 adegan, yakni dimulai dari chattingan di Facebook, pertemuan dengan korban, melakukan eksekusi, pembuangan mayat korban, hingga pembuangan senjata. Mayor Laut, PM, Anggiat Napitupulu menyatakan kalau pembunuhan ini sudah direncanakan, sehubungan tersangka sudah membawa senjata. Di mana menurutnya, senjata yang digunakan tersangka adalah senjata rakitan yang dibeli sendiri olehnya di Lampung. Pengakuan tersangka dibeli di Lampung, tegasnya. Sedangkan dalam perkara ini, pihaknya pun sudah selesai memeriksa 11 saksi, termasuk saksi yang melakukan visum terhadap jenazah korban. Setelah dilakukan rekonstruksi, maka kami langsung menyusun berkas untuk selanjutnya dilimpahkan ke auditor, paparnya. Terakhir, dia kembali menyampaikan rasa belangsungkawa. Kami juga sudah berulang kali datang ke keluarga korban. Kami juga tidak menginginkan hal ini terjadi, pungkasnya. Demikian, dilaporkan serambinews.com.